Welcome back everybody, saudara semuanya. Saya sampaikan kepada Anda semuanya bahwa hari ini bursa saham dunia naik, ya. Logam mulia emas naik, ya. Perak naik, minyak naik, ya. Semuanya dalam euforia naik. Bitcoin jalan di tempat dan cenderung turun. Bitcoin galau dan cenderung turun menuju nol. Nah, saat ini sudah saatnya Bitcoin dalam tren yang terus turun menuju nol dan habis tamat riwayat selesai di tahun 2022. Tidak ada lagi namanya cryptocurrency dan Bitcoin. Selamat tinggal, say goodbye dengan namanya teknologi blockchain dan lain-lain. Ini sudah saatnya kemewahannya, pesta poranya, ya, euforianya, segala-galanya yang tentang Bitcoin, cryptocurrency sudah pudar, sudah selesai. Karena sudah terjadi kekeringan likuiditas. Jika kering likuiditas, ya, di seluruh dunia karena ada kenaikan suku bunga. Saya kasih tahu ini supaya Anda tahu, jangan Anda tanya lagi alasannya apa. Alasannya ini adalah likuiditas di seluruh dunia akan kering karena naiknya suku bunga bukan hanya dari Bank Sentral Amerika, tetapi dari bank-bank sentral di Eropa, di UK, di seluruh dunia. Bahkan nanti di Indonesia juga akan naik suku bunga. Jika ini akan naik suku bunga, maka keringlah itu yang Bitcoin itu. Semua akan mengganti uang mereka, mencairkan uang mereka di Bitcoin, dan pindah ke surat hutang, ke perbankan. Maka perbankanlah yang menjadi jaya. Bitcoin terpuruk, habis kering, dan keropos nol. Karena ini tidak ada fundamentalnya sama sekali. Tidak ada nilai intrinsiknya sama sekali. Nah, satu orang investor yang dulu sangat saya kagumi dia, karena buku-bukunya sangat laris dan saya membaca buku-bukunya, beberapa seri bukunya saya lahap semuanya. Buku Rich Dad Poor Dad, Bapak Robert Kiyosaki ini, tetapi sekarang ini dia sebagai seorang yang sangat idiot. Orang yang sangat mundur sekali cara berpikir dia. Dalam buku-bukunya sangat bagus tentang keuangan, ya. Saya mengikutinya tentang bagaimana kita membeli aset fundamental yang bagus seperti emas, perak. Tetapi saat ini dia menyamakan itu Bitcoin dengan aset emas dan perak. Dia sudah seperti anak-anak milenial. Sudah mundur ke belakang cara berpikir dia. Saya tidak sangat respect dengan orang ini. Orang ini sekarang mengalami kegalauan, mengalami frustasi dan stres karena harga Bitcoin itu turun terus. Sudah menuju nol. Berapa minggu yang lalu dia mengatakan bahwa dia menunggu Bitcoin di harga 17.000. Jika turun sampai di sana dia akan membeli dalam jumlah banyak. Dan saya membuat konten ini dan saya menyelahnya. Saya mengatakan bahwa Anda tidak mengerti tentang trading. Jika harga Bitcoin tembus 17.000, maka harga 10.000 itu sudah di depan mata dan bahkan bisa sampai ke 5.000. Nah, tanggal 18 Mei kemarin dia men-tweet lagi. Dia mengatakan bahwa dia menunggu harga 9.000 dia akan membeli. Dia merevisi lagi apa pernyataan dia. Dia sekarang mengatakan dia menunggu di harga 9.000 dan dia akan memborong Bitcoin dan Bitcoin akan bullish. Jika Bitcoin sampai ke level 9.000, maka Bitcoin sudah pasti dipastikan confirm sah menjadi nol, hilang, lenyap. Jika Anda beli di harga itu, Robert T. Kiyosaki, maka Anda bangkrut, Anda stres, Anda rugi banyak, dan Anda menyesatkan semua orang di seluruh dunia. Karena Anda adalah influencer. Semua orang itu menjadi mentor Anda. Apa yang Anda katakan akan diikuti oleh semua orang. Followersnya cukup banyak. Anda menyesatkan mereka dalam satu gerbong, masuk ke dalam jurang. Hati-hati dengan omongan Anda, karena Anda sendiri tidak mengerti apa itu Bitcoin. Anda tidak mengerti itu apa bisnisnya. Itu bisnis ikan lohan, bisnis money game, bisnis spekulasi, bisnis nggak jelas, bisnis monkey bisnis. Ya, saya kasih tahu itu. Itu tidak ada nilai fundamental sama sekali, gitu loh. Itu bisnis yang nggak jelas. Bisnis yang sudah jauh nilainya tinggi sekali.
Tapi tidak ada nilai intrinsiknya. Kalau naik sesuatu yang selalu lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, biasanya itu akan meledak. Ini tidak ada nilai intrinsiknya sama sekali. Ini hanya goreng-goreng pisang naik ke atas, bisnis yang gak jelas. Nah, di saat kekeringan likuiditas, maka ambruklah itu Bitcoin menjadi nol. Saya sudah ulang-ulang saya mengatakan Anda harus ingat bahwa ini saatnya market crash global. Kemarin sudah gelombang pertama market crash itu, ya mulai dari Maret, April, Juni. Nanti ini sekarang market rebound. Market rebound, Bitcoin tidak naik-naik, tidak mengikuti market rebound karena Bitcoin sudah semakin pudar likuiditasnya. Sudah habis masa keemasannya. Berakhir, game over. Sudah tinggal keluar rame-rame. Nah, saatnya keluar rame-rame itu, bandar akan keluar dari Bitcoin, angkat kaki semuanya, tarik uang, tarik likuiditas di Bitcoin itu pada saat nanti. Anda ingat ya, ingat kata-kata saya, jangan tanya lagi. Saya sudah berkali-kali dalam video saya katakan bahwa Anda lihat bursa saham Nasdaq. Nasdaq 11.000 sekarang 12.000 nanti. Jika Nasdaq turun separuhnya, 6.000 di harga 6.000 atau 7.000, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi besar, Tesla, Microsoft, Amazon, dan lain-lain itu bangkrut. Mereka akan kekeringan likuiditas. Mereka akan sangat susah. Suku bunga terlalu tinggi, usaha mereka nggak jalan. Mereka juga harga sahamnya mereka drop, nilai perusahaannya drop, maka mereka akan menarik likuiditas mereka yang besar. Karena ada sekitar 20 perusahaan besar teknologi yang memborong itu Bitcoin. Hampir 40% mereka memborong. Nah, mereka menarik semua uang mereka termasuk Tesla ya dan lain-lain itu. Bisa juga perusahaan-perusahaan yang lain juga. Mereka semua akan menarik likuiditas mereka di Bitcoin, maka harga Bitcoin ambruk, boom, menjadi 0. Telur busuk jadi 0. Hati-hati. Ini akan terjadi dan ini sebentar lagi akan terjadi. Tinggal bulan Agustus, September, Oktober, November. Anda lihat aja bursa Nasdaq hancur, Bitcoin jadi 0. Setelah Bitcoin jadi 0, tidak ada yang mau mengangkat harga Bitcoin lagi. Bitcoin sudah hilang masa keemasannya, masa kemauan Bitcoin, masa hura-hura Bitcoin. Selesai pesta poranya, Bitcoin karam, masuk kubur. Selesai terjadi menangis air mata darah. Di seluruh dunia akan ada tangisan, uangnya hilang, mati semuanya. Termasuk Robert Kiyosaki juga. Anda stres. Anda telah menyesalkan banyak orang. Anda mengatakan bahwa itu akan teknologi masa depan mengganti perbankan. Anda keliru. Anda dibawa cara berpikirnya. Bagaimana Anda melawan sebuah negara? Melawan institusi Anda. Tidak bisa Anda melawan negara. Negara-negara besar. Anda melawan bank sentral. Sudah tidak masuk di akal cara berpikir Anda. Gitu loh. Ya. Bitcoin itu tidak punya nilai intrinsiknya sama sekali dan tidak punya fundamental. Apa itu nilai intrinsik? Anda harus tahu. Nilai intrinsik adalah nilai yang melekat, yang ada di dalam barang tersebut itu. Bisa juga melihat dari bahan baku pembuatan barang itu, nilai-nilai itu seperti tas, ya kita lihat tadi kulitnya, kualitasnya, apa segala macam, harga tas itu. Ya. Uang, kita melihat di dalam uang kertas itu ada nilai intrinsik yang melekat itu. Jadi uang kertas ada tulis 100.000 ya. 100 US dollar ada 50.000, itu nilai intrinsik yang melekat di situ. Bitcoin mana? Nggak jelas. Barang Bitcoin aja nggak pernah dilihat semua orang. Hanya ada di dunia nggak jelas, dunia maya, internet. Nah itu bukan menjadi suatu nilai intrinsik. Ya. Contoh misalnya nilai intrinsik dalam konteks saham misalnya, yaitu harga saham itu ya, Anda melihat dari bisa melihat dari kuitas saham itu, bisa melihat asetnya, aset yang nyata terlihat dan aset tidak terlihat. Aset nyata adalah jumlah saham itu yang berada, sahamnya, ekuitasnya,
Nah, aset yang tidak terlihat seperti prospek perusahaannya, nama besar perusahaannya, merek perusahaannya, nama baik perusahaannya. Nah, aset yang tidak terlihat ini sering karena tidak terlihat jadi sulit dikalkulasi. Jadi kalau misalnya ada dua investor, pasti punya jawaban yang berbeda. Kalau ditanya mengenai berapa nilai intrinsiknya dari aset yang tidak kelihatan ini, mereka masing-masing tergantung bagaimana menjawabnya dari cara pandang mereka, ya. Nah, diperlukan subjektif dalam menilai di saham. Nah, yang punya nilai intrinsik misalnya tanah, bangunan, kita bisa melihat NJOP-nya, nilai jual objek pajak, dan disitulah. Jadi manfaat dari nilai intrinsik itu adalah manfaat fungsinya adalah supaya kita itu bisa memprediksi, menerka, ya, menilai, ya, aset yang ditawarkan itu, ya, kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwa itu sesuai dengan harga pasar, di atas harga pasar atau di bawah harga pasar. Itulah sesuatu yang punya nilai intrinsik. Lah Bitcoin apa gitu loh? Benda aja yang nggak pernah dilihat, emang ada ditulis itu nilainya? Itu semua tergantung harga naik turun, tergantung komunitas mereka sendiri yang mau angkat harga atau mau turun harga. Tergantung bandar yang goreng-goreng harga Bitcoin itu. Jadi inilah sesuatu yang tidak masuk akal di dalam Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin itu dikatakan bahwa nanti akan menuju nol, fundamental juga tidak ada. Yang dikatakan fundamental adalah sesuatu yang punya manfaat, utility, yang punya kegunaan, yang diakui semua orang di seluruh. Manfaatnya di seluruh dunia. Manfaatnya untuk banyak orang. Lah Bitcoin apa manfaatnya? Hanya orang-orang itu saja yang melakukan transaksi pembayaran dengan Bitcoin. Negara-negara sudah melarangnya. Coba dibandingkan dengan uang kertas. Sama-sama memang Anda katakan bahwa itu uang fiat. Bitcoin juga uang fiat. Dia bisa, harganya bisa naik gila-gilaan. Gak jelas, menguap. Sama saja. Tetapi Bitcoin itu diakui oleh negara, di backup, didukung oleh negara. Ada tanda tangan pejabat negara. Dan uang kertas itu punya nilainya. Punya nilai adikodrati. Karena ada dibubuhkan tanda tangan negara, didukung negara, diatur oleh negara. Dan diakui semua orang sebagai alat pembayaran yang punya nilai. Alat transaksi pembayaran. Yang punya bernilai. Nah itu uang kertas. Beda Bitcoin apa? Nggak ada dalam sisi keamanannya, gak jelas. Tidak ada punya nilai fundamental sama sekali Bitcoin itu. Ya. Nah, sebaiknya solusinya Anda cepat-cepat keluar dari Bitcoin sebelum Anda meratap tangis air mata darah karena hilang lenyap. Fundamental Bitcoin itu adalah nol. Nol, karena dia berangkat dari nol, dia kembali juga dari nol. Nah, itu saya kasih tahu itu Anda. Kalau emas itu punya nilai fundamental, ada nilai intrinsiknya. Seseorang itu membeli logam mulia emas itu, ya, dia meyakini dia membeli logam emas itu, dan dia meyakini bahwa semua orang akan menghargai dia. Orang itu akan menghargai bahwa apa yang dia beli itu adalah sesuatu yang bernilai. Semua orang mengakui itu, bahwa dia membeli logam emas yang bernilai. Semuanya, orang kaya, orang miskin, semua mengakui itu logam emas. Jadi dia beli sesuatu itu sesuatu yang bernilai, diakui semua orang. Tetapi Bitcoin apa? Nggak jelas sih Bitcoin itu. Nah itulah yang dikatakan fundamental. Secara sederhana Anda berpikir seperti itu. Jadi Anda jangan masuk sesuatu yang tidak punya fundamental. Satu lagi, tidak ada regulasinya. Bitcoin kalau dia mau turun sampai nol, tidak ada yang ngurus. Pemerintah tidak turun ikut campur, tidak turun tangan. Tetapi mata uang yang Anda katakan, yang selalu Robert Kiyosaki tidak senang dengan Jerome Powell, dengan Janet Yellen, dengan Joe Biden mengatakan bahwa itu uang fiat, telah selalu menjelek-jelekan itu uang US dollar. Uang itu diatur, bisa dicetak memang, dalam sekejap dicetak bisa, tetapi diatur oleh negara, di backup oleh negara, dan disahkan oleh negara, dan semua, dan punya nilai, ya.
ada regulasinya, negara tetap mengatur sampai nilai uang itu jangan sampai terjadi di bawah harga. Karena itu akan mengganggu perekonomian. Negara selalu mengintervensi nilai mata uang itu. Sedangkan Bitcoin apa? Dibiarin aja sampai nol, habis selesai kalian. Semua habis uang. Tidak ada regulasi yang mengaturnya. Itu antara kalian dan kalian komunitas-komunitas gelap-gelap itu. Katanya desentralisasi, kalian melawan sistem sentralisasi, tidak mau diatur. Akhirnya kalian nanti akan mendapatkan risiko tanggung masing-masing. Sesuatu yang tidak aman, tempat penyalahgunaan, ya, peredaran narkoba, uang money laundering, korupsi, ya, perdagangan manusia, trafficking, pembiayaan teroris dan segala macam dengan menggunakan uang-uang yang seperti itu, teknologi blockchain itu. Jauhi itu, karena itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jangan ikuti Robert Kiyosaki yang menyesatkan itu, mengatakan bahwa nanti ke depan ini bisa mengganti bank sentral. Omong kosong, Anda tidak bisa melawan negara. Saat inilah negara sedang menghabisi itu blockchain, teknologi, cryptocurrency, Bitcoin itu akan dihabisi tahun ini. Ya, caranya yang sudah sering saya bicarakan di konten saya. Gampang sekali, naik aja suku bunga tinggi-tingginya. Kalau suku bunga naik tinggi, investor itu akan tarik uang dan masuk ke suku bunga. Mereka lebih percaya US dollar atau Bitcoin dengan jelas ini. Ya, saya jelas US dollar dong. Jadi kalau Anda selalu menyarankan orang membeli Bitcoin masa depannya 1000 tahun lagi. Dan tidak usah 1000 tahun lagi. Besok ini akhir tahun sudah selesai, kubur, selesai jadi nol. Tidak ada lagi masa depan itu Bitcoin. Selesai jadi nol. Yang masa depan adalah Anda simpan uang Anda supaya aman itu di logam mulia, emas, perak. Perak ini masih harga murah sekali. Potensi keuntungan bisa berkali-kali lipat dibanding emas ya. Emas sudah sangat tinggi, minimal perak itu mengikuti. Kalau emas itu logam mulia emas itu 1 juta per gram. Logam mulia emas antam. Perak ini kan masih per gramnya 10.000. Paling tidak itu mungkin per gramnya 50.000 atau 100.000. Potensi keuntungannya besar sekali. Inilah investasi yang benar. Punya nilai fundamental, dia akui semua orang bahwa itu adalah logam yang bernilai. Ya, dari zaman dulu dia sebagai alat tukar. Sebagai mata uang, emas dan perak. Sebelum dikeluarkan dari standar emas tahun 1971 oleh Presiden Richard Nixon. Inilah yang saya kasih tahu, sesuatu yang benar. Yang ada manfaatnya, yang tidak menghabiskan uang Anda. Investasi dari emas perak daripada Bitcoin yang gak jelas itu. Karena Bitcoin akan karam menjadi nol. Anda lihat aja Nasdaq itu. Bursa Nasdaq kalau jatuh sampai di level 7.000, maka selesailah Bitcoin jadi nol. Ya. Nah, ini ada saya baca pernyataan ya dari profesor di seorang ekonom juga, profesor di Stern School of Business di New York University, yaitu Profesor Nouriel Roubini. Dia mengatakan dengan lugas bahwa Bitcoin itu adalah gelembung yang diciptakan oleh mereka sendiri, komunitas-komunitas itu. Ya, secara fundamental Bitcoin bukanlah mata uang. Ya, itu dia juga bukan unit dari account. Ya, juga bukan alat pembayaran yang terukur dan bukan sarana penyimpan nilai, store of value. Ya, itu kata ekonom yang berjulukan Dr. Doom. Ya. Jadi sebaiknya emas yang punya nilai intrinsik, ya. Jadi sebagai store of value, ya, bisa sebagai alat investasi bagi Anda, ya. Dan bahwa Anda tidak bakal rugi karena semua orang mengakui dan menerima emas sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Kalau Bitcoin tidak ada, banyak mudaratnya, ya. Oke. Nah, itulah yang saya mau kasih tahu ke Anda semuanya, bahwa itulah solusi manfaat yang dari investasi di emas dan perak.
dan tinggalkan Bitcoin karena Bitcoin sudah akan selesai dan menuju nol. Bitcoin tidak bisa mengganti sistem perbankan, tidak bisa melawan negara, ya, tidak bisa melawan ketidakaturan. Selalu negara harus mengatur ini. Ya kalau bisa negara tetap menciptakan sendiri. Kalau memang itu teknologi blockchain dianggap berguna, negara yang mengaturnya, yang membuat versi punya negara, bukan sistem desentralisasi yang kalian dengan komunitas kalian yang melakukan itu. Tidak ada. Akan dihabiskan tahun ini dan menuju nol. Silakan Anda tidak percaya, urusan Anda. Jangan sampai akhir tahun Anda menangis air mata darah saja. Oke? Cepat beralih dan investasi ke logam mulia, emas dan perak. Itu yang pasti dari zaman dulu, dan investor gede melakukan itu. Ya, hanya kenapa LKH di Indonesia atau Warren Buffett atau Bill Gates tidak melakukan itu? Karena itu mereka tahu itu bukan sesuatu yang punya nilai fundamental, tidak ada nilai intrinsiknya dan tidak ada regulasinya. Cari penyakit, ya. Oke. Nah, satu lagi yang perlu Anda ketahui di sini bahwa solusi-solusi yang saya tawarkan kepada Anda selain Anda ke logam mulia emas dan perak, Anda juga bisa melakukan transaksi di bursa berjangka, di futures market. Karena kondisi ini kondisi yang sangat tidak pasti nanti. Ya, di bursa saham juga akan ada gelombang kedua, crash, jatuh dalam, ya. Karena inflasi ini tidak bisa dikendalikan, ya. Emas tinggi. Nah, Anda harus trading di futures. Trading futures, ya,